Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas besar matematika diskrit dengan anggota saya Muhammad Agya Kaila, juga ada Hari Murti, Yaneka Ajrianda, dan juga Muhammad Al-Qadri. Di sini kami akan membawakan judul tentang penerapan pewarnaan graf dalam menyusun jadwal perkuliahan. Baiklah, kata pengantar, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan kepada kelompok kami sehingga kami mampu menyelesaikan sebuah makalah kelompok untuk mata kuliah matematika diskrit dengan berjudul Penerapan Pewarnaan Graf dalam Penyusunan Jadwal Perkuliahan. Jurnal yang sudah kami susun ini untuk menyelesaikan tugas besar mata kuliah matematika diskrit yang wajib diselesaikan bersama karena membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Kemudian makalah berikut bisa merampung berkat kerja keras dari anggota kami. Akhir kata, semoga makalah yang kami susun bersama-sama bisa bermanfaat bagi dunia perkuliahan, khususnya di bidang matematika diskrit. Baiklah, saya akan melanjutkan ke table of contents. Yang pertama, bab 1 adalah pendahuluan yang ada di dalamnya latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Juga yang kedua, pembahasan yang akan nanti disampaikan oleh saudara Hari Murti. Dan juga yang ketiga, penutup. Next. Oke, yang pertama adalah pendahuluan. Next. Nah, latar belakang. Apa sih teori graf? Teori graf adalah salah satu cabang dari matematika yang mempelajari hubungan di antara objek yang disebut dengan simpul node, dan garis yang menghubungkan simpul-simpul tersebut disebut dengan sisi at-G. Graf dapat digunakan untuk memodelkan berbagai macam relasi di dunia nyata, seperti jaringan sosial, jaringan jalan, atau jadwal perkuliahan. Next. Nah, dengan menggunakan teori graf, dapat ditentukan jadwal perkuliahan yang terbaik dengan mempertimbangkan ketergantungan antar mata kuliah serta keterbatasan fasilitas yang tersedia. Selain itu, teori graf juga dapat digunakan untuk menentukan solusi alternatif dalam situasi di mana terdapat konflik pada jadwal atau terdapat kekurangan ruangan atau dosen. Penggunaan teori graf dalam menentukan jadwal perkuliahan merupakan salah satu contoh aplikasi dari teori graf dalam dunia nyata. Dengan memodelkan jadwal perkuliahan sebagai sebuah graf, dapat diperoleh solusi yang efisien dan tepat sasaran dalam menyusun jadwal perkuliahan yang optimal. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu bagaimana cara memodelkan jadwal perkuliahan sebagai sebuah graf menggunakan teori graf. Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan ini adalah memodelkan teori graf untuk menentukan jadwal perkuliahan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang review hasil penelitian. Kami mengkaji artikel yang dibuat oleh Andi Helmi Ainul, yakni tentang penerapan graf dalam menyusun jadwal perkuliahan. Metode yang ia gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian induktif aksiomatik, yaitu dengan menurunkan aksioma atau teorema yang telah ada. Kemudian diterapkan dalam pewarnaan graf dalam penyusunan jadwal perkuliahan. Dalam penelitian ini, terlebih dahulu ditentukan definisi pewarnaan graf. Selanjutnya, pewarnaan graf tersebut diterapkan dalam penerapan pewarnaan graf dalam penyusunan jadwal perkuliahan. Jika terdapat penerapan graf dalam penyusunan jadwal perkuliahan, maka akan dirumuskan bagaimana penerapan pewarnaan graf dalam jadwal kuliah dengan graf bipartit. Sehingga metode penelitian ini bisa digunakan dalam penerapan pewarnaan graf
dalam penyusunan jadwal perkuliahan di Prodi Pendidikan Biologi. Selanjutnya ada kajian teori. Di sini terdapat definisi sisi di graf G. Maka U dan V disebut terhubung langsung, V dan E serta U dan I dan E disebut terkait langsung dengan titik U dan V. Next ada kajian teori. Definisi suatu pewarnaan sisi untuk graf G adalah suatu penggunaan sebagian atau semua K warna untuk mewarnai semua sisi di G, sehingga setiap pasang sisi yang mempunyai titik persekutuan diberi warna yang berbeda. Next ada kajian teori yang dikutip dari Chambers tahun 1999, menyatakan bahwa jadwal didefinisikan sebagai sesuatu yang menjelaskan di mana dan kapan orang-orang dan sumber daya berada pada suatu waktu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadwal merupakan pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja. Next ada kajian teori. Situasi lain di mana jadwal diperlukan dikutip dari Chambers tahun 1999, yaitu 1. Manufacturing, 2. Travel, 3. Ujian universitas atau sekolah, 4. Mata kuliah universitas, 5. Jadwal sekolah, 6. Jadwal televisi, radio, atau media. Yang terakhir ada pertemuan atau rapat. Selanjutnya ada pembahasan dengan terbatasnya ketersediaan ruang perkuliahan dibandingkan jumlah kelas pada setiap tingkatan semester. Maka diperlukan jadwal yang efisien, yang tidak saling tumpang tindih baik dalam ruang kuliah maupun waktu perkuliahan. Oleh karena itu, sebelum membuat graf penjadwal kuliahan, terlebih dahulu mempresentasikan komponen-komponen dalam penjadwalan ke dalam graf. Adapun graf yang menggambarkan banyak mata kuliah dan tingkat semester adalah sebagai berikut. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Ya, di sini saya akan membaca pembahasan. Dari gambar graf di atas dapat terlihat untuk masing-masing mata kuliah untuk setiap tingkatan semester jadwal seminggu. Setelah dibentuk dalam kepewarnaan graf sehingga bisa dikelompokkan jadwal per harinya. Di bawah ini adalah gambar pewarnaan grafnya dari gambar di atas. Graf penjadwalan pada hari Senin. Hasil graf pada jadwal hari Senin, di mana hasil pembahasan graf yang menghubungkan antara mata kuliah, kelas, dan ruang kuliah yang terjadi pada hari Senin. Berikut ini adalah graf yang menghubungkan antara mata kuliah, kelas, dan ruang kuliah pada hari Senin. Pewarnaan grafnya yaitu pewarnaan sisi. Ada dua hal yang akan dilihat dari pewarnaan sisi yang dibuat. Yang pertama adalah jumlah mata kuliah dari masing-masing kelas. Jadi pewarnaan graf yang akan dibuat yaitu pewarnaan graf antara mata kuliah dan kelas. Jika graf telah dibuat, maka dibuktikan dengan teorema sehingga teorema 2 atau Ising terbukti. Teorema 2 atau Ising jika G adalah graf sederhana bipartit yang derajat maksimum titik adalah M, maka X sama dengan M. Pada graf hari Senin, derajat maksimumnya ada 3, sehingga pewarnaan minimal pada grafnya ada 3 warna. Untuk membuat pewarnaan graf pada hari Senin harus minimal 3 warna. Hal kedua yang akan dilihat dari pewarnaan sisi adalah waktu perkuliahan yang terjadi pada setiap ruang kuliah. Jadi pewarnaan graf yang akan dibuat yaitu pewarnaan graf antara kelas dan ruang kuliah. Dari gambar pewarnaan graf di atas dapat dilihat graf bisa diwarnai dengan minimal 3 warna, sehingga bilangan kromatiknya X sama dengan G, X sama dengan 3. Warna yang berbeda menyatakan bahwa waktu perkuliahan yang dilaksanakan pada waktu yang berbeda pada tiap ruangan. Jadi minimal bisa diwarnai dengan 3 warna sehingga bilangan kromatiknya sama dengan 3. Warna hitam menunjukkan bahwa jam
7 sampai jam 8.30 perkembangan peserta didik. Untuk jam 7 sampai 8.30 juga fisiologi tumbuhan. Jam 7 sampai jam 8.30 histologi. Berikutnya pengajaran mikro, berikutnya pendidikan biologi sampai jam 10. Berikutnya histologi sampai jam 10, berikutnya makrobiologi pangan, berikutnya sampai jam 11.30 yaitu biokimia, fisiologi tumbuhan, parasitologi. Jadwal pada hari Senin ada 10 kali mengajar dari semua dosen yang menempati 4 ruang mata kuliah yaitu 2,5, 2,6, 2,15. Dan R makro untuk waktu perkuliahannya yaitu dimulai dari jam 7 sampai jam 11.30. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membacakan bagian penutup. Next. Pertama adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pewarnaan graf dapat digunakan dalam penyusunan jadwal perkuliahan di jurusan pendidikan biologi, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau tabrakan dalam penjadwalan baik dalam penggunaan ruang kuliah maupun waktu perkuliahan. Dalam penerapan pewarnaan graf dalam perjadwalan ini mendapatkan jadwal yang minimal dalam jumlah hari. Penggunaan ruang kuliah bahkan waktu dan perkuliahannya sangat minimal dalam perharinya. Pewarnaan graf di atas banyak tingkatan semester, banyak hari, dan banyaknya ruang kuliah. Hasil pewarnaan grafnya diperoleh dari bilangan kromatik yang semakin kecil. Dan semester genap dalam seminggunya ada 4 hari perkuliahan, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk perkuliahan. Tetapi jam perkuliahannya hanya dilaksanakan 3 jam mata kuliah saja per kelas. Dari hasil penelitian dan 3 ruang kuliah untuk 4 hari itu, mulai dari jam 7 sampai 11.30 untuk hari Senin, 7 sampai jam 1 untuk hari Selasa, 7 sampai 13.15 untuk hari Rabu, 7 sampai 12.15 untuk hari Kamis. Untuk jadwal yang sudah jadi, sehingga semua dosen harus siap mengajar, karena jadwal dari penerapan pewarnaan graf ini sangat minimal semuanya, yaitu hari perkuliahan, waktu kuliah per hari, dosen mengajar sesuai minimal. Next. Bagian penutup. Kami berharap artikel panjang ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca tentang topik tersebut, serta dalam menjadi sumber inspirasi bagi pembaca dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Terima kasih telah membaca. Sampai jumpa di artikel selanjutnya. Next. Baiklah, lanjut dengan daftar pustaka. Di sini kami mengutip dari beberapa artikel seperti yang di bawah ini. 1. Andi Helmi Ainun Yakin. 2. Abidin W 2014. 3. Budayasa 2007. Dan lain-lain. Baiklah, mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.